Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi gue baru aja nonton pertandingan antara Persib Bandung melawan Dewa United, dan tadi sore pun gue sempet nonton pertandingan antara Persikabo melawan PSM Makassar. Nah, dua klub ini yaitu PSM Makassar dan Persib Bandung akan bertemu di pertandingan selanjutnya. Big match ya antara PSM melawan Persib Bandung, dan pertandingannya akan dilaksanakan di kandangnya PSM Makassar. Nah, kalau kita melihat pertandingan antara PSM Makassar melawan Persikabo, secara penguasaan bola memang PSM Makassar kalah, yaitu sebanyak 31%. Kesempatan menciptakan golnya PSM Makassar memang di angka 5, lebih unggul dibandingkan dengan Persikabo. Dan tembakan ke arah gawangnya juga sebanyak 5 kali. Nah, secara total operan PSM Makassar hanya melakukan 242 kali operan, dan operan yang berhasil di angka 164. Kalau menurut gue ini angkanya kurang begitu baik sih, karena memang tadi di permainan tadi gue ngeliatnya sepertinya agak kurang, belum balik performanya PSM Makassar ya. Nah, secara serangan mereka hanya melakukan 95 kali serangan, dan serangan yang berbahaya sebanyak 46 kali. Nah, menariknya dari pertandingan ini yang gue lihat tadi adalah babak pertama sepertinya memang agak kewalahan sih sebenarnya PSM Makassar, karena sepertinya Persikabo lebih mendominasi dibandingkan dengan PSM Makassar. Nah, sedangkan di pertandingan tadi PSM Makassar harus kehilangan satu pemain karena terkena kartu merah. Tapi menariknya disinilah Bernardo Tavares menunjukkan kehebatan dia sebagai seorang pelatih ataupun juru taktik yang menurut gue kemampuannya di atas rata-rata. Dia melakukan pergantian pemain, 2 orang masuk kalau nggak salah, Adilson sama Ananda Rehan. Nah, ketika 2 pemain ini masuk, Adilson sangat bagus untuk membuka ruang. Lini depannya PSM Makassar jadi lebih hidup kalau menurut gua. Nah, sedangkan Ananda Rehan sangat bagus untuk menjaga lini tengah PSM Makassar agar tidak terdominasi oleh si lini tengahnya Persikabo. Nah, justru ketika dia bermain dengan 10 pemain, sepertinya serangan PSM Makassar lebih bagus dan lebih menyerang dibandingkan dengan sebelumnya kalau menurut gua. Dan akhirnya walaupun golnya tidak tercipta dari serangan balik ya, tapi serangan-serangan yang dilakukan berhasil menciptakan peluang-peluang, yaitu salah satunya dengan menciptakan corner. Dan akhirnya dari corner tersebutlah PSM Makassar berhasil menciptakan gol. Ya, memang luar biasa performa dari Bernardo Tavares, dan kemenangan kali ini pun adalah poin yang memang ditunggu-tunggu oleh PSM Makassar kalau menurut gua, karena untuk dia mengarungi Liga 1 selanjutnya mereka butuh kemenangan ini, karena memang kemarin mereka barusan kalah ya dari Dewa United di kandangnya mereka sendiri, dan kita lihat nanti di pertandingannya selanjutnya seperti apa. Nah, sedangkan pertandingan antara Persib Bandung melawan Dewa United yang berakhir dengan skor 2-2, secara penguasaan bola memang Persib Bandung kalah hanya di angka 46%. Tapi kesempatan menciptakan golnya mereka lebih menang, yaitu sebanyak 9 kali, dan 9 kali lah ke arah gawang. Secara total operan Persib Bandung di angka 330 kali total operan, kalah dari Dewa United. Sedangkan operan yang berhasil sebanyak 268 kali. Angkanya secara passion successful mendingan lah kalau menurut gue dibandingkan dengan PSM Makassar. Nah, sedangkan secara serangan Persib Bandung lebih unggul dibandingkan Dewa United sebanyak 60 kali serangan dan 59 kali serangan berbahaya. Nah, di pertandingan ini gue ngelihat Persib Bandung menunjukkan determinasi yang sangat tinggi kalau menurut gue, walaupun mereka harus ketinggalan lebih dulu dari Dewa United dengan skor 2-2, tapi mereka berhasil mengejar ketinggalan tersebut. Ya, memang lini pertahanannya Dewa United menurut gue sangat solid. Persib Bandung agak kesusahan sebenarnya untuk menembus lini pertahanan dari Dewa United, yang menurut gue sekarang udah berubah ya. Dewa United yang dulu dan sekarang agak beda nih. Patut diwaspadai sih kalau menurut gue. Nah, di pertandingan ini gue ngelihat Persib Bandung memang mempunyai kelemahan, yaitu lini pertahanan yang cukup kurang bagus kita menghadapi serangan balik. Jadi transisi negatifnya mereka untuk bertahan itu kurang begitu baik kalau menurut gue. Entah kenapa organisasi mereka jadi hancur kalau menurut gue ketika menghadapi serangan balik, dan itu kelihatan banget ketika tadi bertanding melawan Dewa United. Walaupun memang salah satu golnya Dewa United melalui set piece ya, melalui corner, dan itu yang gue herannya juga, kenapa lini pertahanannya Persib Bandung gak ada yang menjaga sama sekali. Kayak koordinasi mereka di lini pertahanan gak tercipta, gak sinkron kalau menurut gue. Dan
harus dibenahi ya. Nah, dari sisi serangan sebenarnya Persib Bandung juga sudah bagus walaupun memang agak kesusahan, tapi mereka berhasil menciptakan peluang. Pergerakan mereka di kanan, di kiri, dan di tengah, mereka menciptakan peluang dari tendangan bebas, dan akhirnya mereka bisa menciptakan gol itu dari tendangan bebas. Dua-duanya dari tendangan bebas, walaupun satu adalah bola rebound Rahmat Irianto. Nah, memang ini adalah PR besar dari Persib Bandung untuk membenahi lini pertahanan. Padahal secara produktivitas mereka sudah bagus, secara serangan mereka sudah oke menurut gue. Walaupun ketika mereka kesusahan, mereka bisa dari tendangan bebas. Dan ini faktor penting dari sebuah klub kalau menurut gue. Ketika mereka buntu dari hal serangan, dari open play, ya mereka harus bisa memanfaatkan set piece, dan itu bahkan peluangnya lebih besar untuk menciptakan gol dari set piece. Mereka harus melatih hal-hal tersebut kalau menurut gua. Nah, di menariknya lagi di pertandingan ini, Persib Bandung pun harus kehilangan satu pemain karena terkena kartu merah, dan lagi-lagi gua melihat pelatih dari Luis Milla juga memasukkan pemain yang tepat sehingga mereka bisa merubah keadaan dan mereka lebih menyerang ketika mereka bermain dengan 10 orang. Yang menarik ya. Nah, balik lagi ke pertandingan antara PSM Makassar melawan Persib Bandung. Ini adalah adu strategi, adu taktik dari dua pelatih yang hebat menurut gue, yaitu Bernardo Tavares di PSM Makassar dan Luis Milla di Persib Bandung. Tapi memang Persib Bandung masih punya kelemahan akan lini pertahanan. Itu menjadi PR yang besar, apalagi PSM Makassar secara serangan balik sangat luar biasa, walaupun memang belum kembali dengan performa serangan balik mereka sebelumnya ya. Entah kenapa masih ada yang perlu dibenahin, apakah mungkin faktor dari nggak ada Ramadan dan Sananta, jadi kecepatannya mulai sedikit berkurang PSM Makassar. Tapi gue yakin Bernardo Tavares akan menemukan ritme yang pas kalau menurut gue, karena memang ini yang menjadi PR-nya dari PSM Makassar terkait dengan serangan mereka yang masih belum kembali di musim sebelumnya. Nah, kita lihat saja pertandingannya seperti apa. Kalau secara permainan, dua tim ini pasti akan menyajikan permainan yang sangat menarik untuk ditonton ya. Pastinya enak banget untuk ditonton, dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi kalau gue melihat memang arahnya lebih ke PSM Makassar sih, karena memang secara serangan balik lebih bagus, dan sampai saat ini gue melihat Persib Bandung masih sangat susah untuk bertahan dari counter attack. Organisasinya kelihatan berantakan. Ya, mudah-mudahan Persib Bandung mendapatkan ritme yang pas dan mendapatkan komposisi pemain yang pas di lini pertahanan mereka, dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Tapi memang kalau melihat dari permainan sebelumnya sih ya seharusnya memang PSM Makassar yang masih bisa memenangkan pertandingan ini. Tapi nanti kita lihat seperti apa, karena kemarin mereka pun kalah di kandangnya mereka sendiri. Pertama kalinya mereka kalah di Gelora B.J. Habibie ya, ketika mereka lawan Dewa United. Tapi kemenangan kemarin ya pasti akan mengangkat moralnya dari PSM Makassar. Tapi nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Oke? Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.